Pemirsa, salam sehat. Jumpa lagi dengan saya Freddy Su Nian Chang yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam acara S-High Talk. Kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia, sebuah program acara yang memberikan informasi mengenai kesehatan berdasarkan penelitian ilmiah yang kuat dan terbukti secara klinis serta dapat dipertanggungjawabkan bersama Saintis Home Indonesia. Pemirsa, Anda tentu sudah pernah mendengar penyakit degenerasi sendi. Penyakit ini penurunan fungsi sendi sebagai penopang alat-alat gerak tubuh yang disertai rasa nyeri sehingga menurunkan kualitas hidup penderitanya. Masalah degenerasi sendi ini sering disebut sebagai penyakit yang istilahnya adalah osteoartritis, di mana osteoartritis sering ditemukan pada penderita yang berusia 40-an tahun ke atas. Bahkan wanita yang sudah mengalami menopause juga sering mengalami peningkatan resiko secara signifikan. Pemirsa, tentunya Anda ingin tahu lebih jauh lagi dan saat ini saya telah bersama Dr. Rumi L. Tobing. Kita akan membahas bagaimana sendi yang dikatakan adalah sendi yang sehat. Dr. Rumi L. Tobing, kita kali ini kembali membahas mengenai solusi yang terbaik untuk masalah persendian, dokter ya. Sebenarnya kalau masalah persendian itu kita bisa melihat ada beberapa faktor tuh ya dari segi kedokteran. Tapi bagaimana peran yang penting sendi itu di dalam tubuh, dok? Jadi perlu kita tahu bahwa sendi itu ada hubungannya dengan tulang. Tubuh manusia keseluruhan ini terdiri dari 206 jaringan tulang. Sendi adalah satu tempat atau satu lokasi yang menghubungkan dua atau lebih tulang. Nah, berdasarkan ini, nanti kan kita sudah tadi tahu bahwa tubuh kita terdiri dari 206 tulang, dari kepala, tengkorak, leher, sampai bahu, alat gerak, dan sampai ke ujung-ujung kaki ini. Itu semua ada sendinya. Nah, gimana tadi saya sudah katakan bahwa sendi itu adalah menghubungkan antara dua atau lebih tulang. Begitu penjelasannya dulu, apa itu sendi. Nah, kalau kita ingin mengetahui bahwa sendi yang dikatakan sehat ataupun sendi yang dikatakan sudah terkena osteoartritis itu seperti apa, dok? Disebut sendi seseorang itu masih sehat apabila sendi ini dapat melakukan pekerjaannya, fungsinya secara normal. Masing-masing sendi ini akan memiliki atau mengerjakan kerjanya masing-masing. Kalau ini masih bisa dilaksanakan, berarti sendinya masih sehat. Dokter Rumi ya, ini sebenarnya faktor apa sih, dok, yang bisa mempercepat bahwa seorang itu bisa terkena degenerasi sendi, dok? Degenerasi sendi adalah hal yang normal dialami oleh semua pihak. Karena faktor usia akan menentukan setiap sel itu akan mengalami degenerasi. Namun ada risiko. Risikonya diantaranya adalah perokok, peminum alkohol, peminum obat-obatan yang tidak teratur, yang sendirinya dia memilih tanpa anjuran dari dokter, obesitas, hal yang tidak seimbang dengan gizi, makanan tidak teratur, terutama makanan protein yang sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan sel-sel, dan akhirnya waktu saat degenerasi dia akan mengalami hal yang lebih cepat. Nah, dok, kalau seseorang itu ingin tahu, dok ya, misalnya saya nih, dok, saya pengen tahu bahwa bagaimana sendi saya sudah mengalami penurunan sendi, itu caranya bagaimana, dok? Seseorang mengetahui bagaimana hal ini saya bisa ketahui. Sebenarnya gejala dari degenerasi sendi ini dapat dirasakan oleh yang bersangkutan secara dini. Misalnya di pagi hari dia bangun terasa ngilu, terasa tidak enak, atau dia merasa mau berdiri, mau jongkok, ada keluhan tertentu tidak seperti biasanya. Atau dalam arti fleksibilitas dari lututnya itu terasa terganggu. Dan ada juga sederhana sekali, kalau dia mau jalan krek gitu, ada bunyi-bunyi, dan itu seakan-akan tidak ada masalah, padahal ini sudah merupakan salah satu penyebab atau salah satu gejala dari degenerasi yang tadi kita sebut itu. Itu adalah gejalanya, dokter ya. Tapi kalau saya ingin tahu misalnya masalah utama, dokter ya, dari seseorang yang mengalami degenerasi sendi,
Terutama juga untuk masalah dia degenerasi geraknya ini seperti apa, dok? Ya, degenerasi sendi ini menjadi masalah apabila seseorang sudah tidak mampu lagi melakukan kegiatannya sehari-hari. Tadinya yang dia merasakan bisa bekerja seperti biasa, tetapi dengan keluhan yang tadi pada awalnya membuat dia menjadi tidak bisa bebas untuk menggerakkan kaki, untuk bekerja, untuk berjalan-jalan, atau melakukan apa saja yang biasa dia lakukan. Seperti itu, dokter ya. Pemirsa, demikian tadi penjelasan dari Dr. Rumia L. Tobing mengenai penyakit degenerasi sendi. Ternyata permasalahan efek nyeri dan gangguan alat gerak pada tulang-tulang yang terkait sendi yang rusak betul-betul menurunkan kualitas hidup penderitanya. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan perbincangan ini dan tentunya masih banyak akan kita kupas mengenai degenerasi sendi. Tetap bersama kami setelah yang satu ini bersama SHI Talk. Tenaga medis yang ada di SHI atau Scientist Home Indonesia ini adalah dokter-dokter yang sudah berpengalaman dan qualified untuk menjelaskan terhadap Pemirsa, saat ini berbagai jenis penyakit bisa menjadi masalah yang besar bagi si penderita maupun keluarganya, baik secara fisik maupun secara psikis. Apalagi jika penyakit yang dialaminya tidak kunjung sembuh, malah harus menjalani pengobatan yang memakan waktu dan biaya tidak sedikit. Scientist Home Indonesia merupakan tempat yang terbaik, pengobatan yang memberikan pengetahuan tentang kesehatan berdasarkan informasi penelitian ilmiah terbaru. Dengan berkonsultasi bersama tenaga medis yang handal, pasien yang berkonsultasi dan berobat dapat memahami kondisi yang sebenarnya, bagaimana kebutuhannya, apa yang sebenarnya mereka perlukan. Pemirsa, saya bersama Dr. Rumia L. Tobing yang merupakan bagian dari tenaga medis yang handal dari Scientist Home Indonesia. Pepatah mengatakan tak kenal tak sayang, sudah kenal Anda semakin sayang. Saya ingin mengajak Anda bersama-sama untuk menyaksikan satu tayangan profil dari Scientist Home Indonesia. Scientist Home Indonesia adalah salah satu tempat pengobatan yang beroperasi dengan dasar yang jelas, berupa penelitian ilmiah yang kuat berdasarkan hasil kerja selama puluhan tahun. Sehingga jika ada pasien yang berobat, pasien tersebut dapat memahami tentang kondisi dan kebutuhannya. Scientist Home Indonesia didirikan pada bulan April 2008, sementara induk perusahaannya didirikan pada tahun 1995 yang telah memiliki sejarah lebih dari 10 tahun di bidang kesehatan. Scientist Home Indonesia memberikan solusi bagi pelanggan berdasarkan pada pandangan ilmiah. Dengan adanya penelitian yang terus diperbaharui, dapat dipercaya bahwa SHI mampu memberikan pengetahuan penelitian terbaru kepada konsumen yang berkaitan dengan kesehatan. SHI juga menyediakan beberapa pelayanan untuk konsumen, seperti MDI atau cek darah, dan tes kepadatan tulang. Scientist Home Indonesia juga memiliki tenaga medis yang berkompeten. Semua produk di SHI didasarkan pada penelitian ilmiah asli dan bukti klinis yang berlaku untuk semua lapisan masyarakat, dengan fokus utama adalah untuk mengejar bidang kesehatan melalui ilmu pengetahuan. Beberapa produk SHI antara lain gelatin hidroliset, bone gelatin hidroliset, dan inositol. Scientist Home berdiri pada tahun 2008 di Hong Kong sebagai jaringan retail produk kesehatan. Selain berpusat di Hong Kong, Scientist Home juga memiliki cabang, antara lain Shenzhen dan Macau di Cina, Kuala Lumpur di Malaysia, sedangkan di Indonesia, Scientist Home hadir di alamat Gedung Maspion Plaza, Jalan Gunung Sahari Raya, Kafling 18, Lantai 2P, Jakarta Utara, dengan nomor telepon 021 6028 1236, dan di Mall Mangga 2 Square, Lantai UG, Blok A nomor 110, Jakarta Utara, dengan nomor telepon 021 947 55 327. Scientist Home Indonesia, kesehatan untuk seluruh masyarakat. Dok,
Dok, tadi kan kita sudah menyaksikan nih dok, profil dari Scientist Home Indonesia. Lalu ada tenaga-tenaga medisnya. Dokter mungkin bisa menjelaskan kepada pemirsa dok, tenaga medis yang ada di Scientist Home Indonesia itu seperti apa dok? Iya, tenaga medis yang ada di SHI atau Scientist Home Indonesia ini adalah dokter-dokter yang sudah berpengalaman dan qualified untuk menjelaskan terhadap pasien yang datang dengan berbagai macam keluhan. Yang terutama SHI ini memberikan penjelasan, memberikan pengarahan, memberikan penyuluhan untuk tidak sakit sebetulnya, namun dia sudah sempat mengalami degenerasi osteoartritis, degenerasi sel ini, namun kita tetap memberitahu bahwa sebelum kena harus ada tip-tip yang dia harus modali, seperti apa tadi yang sudah kita jelaskan. Jadi biarpun SHI ini merupakan satu tempat untuk menerima pasien-pasien yang biasanya mereka hanya menerima pengobatan, namun di sana ada pemeriksaan tersendiri, misalnya laboratorium sederhana untuk kolesterol, gula darah, trigliserid, dan lain-lain. Namun yang paling